Terima kasih Bapak, kami mau buka hati kami saat ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau Bapak yang kucinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak setia, namun Engkau Bapak yang setia. Haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, Kau selalu cinta, lebih dari segalanya, dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlukan Tuhan, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Bapakku, Kau segalanya, katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri dan saya persiapkan untuk hambanya. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap Benar Bapa, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau di atas, paling atas, yang teratas. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih setelah kami berpisah sekian lama dengan jemaat. Bapa percayakan hamba-Mu untuk boleh berdiri di tempat yang kudus ini. Bapa urapi kami semua, layakan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Bapa, apa yang Bapak mau disampaikan, biar dengan satu pengertian yang berasal daripada Engkau sendiri, memberkati setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, amat baik, sangat baik. Terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara kekasih. Shalom. Waduh, saya sangat bersuka cita boleh ada kembali bersama-sama dengan saudara-saudaraku, dan luar biasa sejak kita punya Bapak Koordinator Bang Rob mengatakan Pak Naftali tanggal 28
bisa enggak ambil bagian. Waduh, saya sangat bersyukur dan berterima kasih, sebab itu adalah panggilan yang Bapak percayakan bagi kami. Saudara-saudara, lihat saya pakai jas mungkin pikir, wah ini gaya-gaya ya. Tapi saya kemarin bersama istri datang di sini latihan, istri saya latihan. Saya lihat, waduh luar biasa. Rumah Tuhan sudah dibagusi sedemikian rupa. Jadi kita harus menghormati, amin. Kita harus menghormati, Tuhan berikan tempat yang begitu bagus. Kita datang, ya bukan berarti kita harus beli baju baru, bukan berarti kita harus berkorban untuk mencari sesuatu yang tidak ada kita paksakan, tidak. Tapi biarlah kami menghargai hadirat Bapa, tempat di mana Bapa percayakan kami untuk beribadah. Biar kami berikan yang terbaik, amin. Kita berikan yang terbaik, sekecil apapun, sekecil apapun. Dan saya lihat begitu luar biasa sekarang, tempat-tempat di bawah dipenuhi oleh orang tua dan anak-anak sahabat di atas. Luar biasa, saya percaya tiap kali ada pembaharuan, tiap kali ada sesuatu yang harus kami kerjakan sama-sama. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kami mau memperkatakan firman Tuhan yang Tuhan taruh bagi kami, bagi saya, yang terambil dari kitab Yehezkiel 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saya undang ibu bapak sekalian, kami memperkatakan firman dengan berdiri sebagai satu penghormatan kami. Firman itu adalah Bapa kami, amin. Yehezkiel 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kami baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi keluarga Israel. Dan engkau akan mendengar firman dari mulutku dan mengajar mereka atas namaku. Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu, dan jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya, dia orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun, engkau bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu, dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kejahatannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, menyimpannya di dalam hati, tetapi terlebih dahulu menjalankan firman itu dalam hidupnya. Amin. Ya, saya tertarik sekali dengan Nabi Yehezkiel, karena Nabi Yehezkiel ini pada usianya yang masih muda, umur 25 tahun, dia ikut dibawa dalam pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Usianya masih 25 tahun. Dan dia baru diangkat menjadi nabi saat dia berumur 30 tahun. Hampir mirip dengan Yeshua HaMashiach, amin. Yeshua HaMashiach juga mulai melayani umur 30 tahun. Dan Nabi Yehezkiel ini masih dianggap muda, jadi kadang-kadang ya apa yang dia katakan masih belum diterima. Bangsa Israel ini kan tegar tengkuk ya. Jadi mereka tuh, waduh,
Kalau kita ndak katam firman Tuhan, kita bicara dengan mereka diketawain ya. Tapi Nabi Yehezkiel ini mulai dipercayai waktu nubuatan dia tergenapi, yaitu tentang runtuhnya Bait Kudus di Yerusalem. Nabi Yehezkiel mengatakan itu pada usia yang masih muda. Nanti kita baca saja di rumah, terambil di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke 22 kalau enggak salah, di mana seorang yang luput dari pemusnahan kota Yerusalem itu lari sampai ke Babilonia untuk menyampaikan bahwa Bait Kudus mereka yang dibanggakan sudah dihancurkan. Nah, Nabi Yehezkiel ini nubuatannya sangat-sangat keras. Dan biasanya walaupun dalam jangka waktu yang berbeda tapi tergenapi, ya. Nah, kita sedang lihat apa yang terjadi di atas muka bumi sekarang. Amin. Banyak sekali terjadi apa yang Isa Masih katakan dalam Matius 24, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan sekarang kita lihat apa yang dinubuatkan Nabi Yehezkiel di Yeremia 37, 38, 39 sedang tergenapi. Luar biasa ya, berapa tahun yang lalu dia katakan itu. Dia mengatakannya ribuan tahun yang lalu. Tapi sekarang sedang tergenapi. Dan saya sendiri mengalami perintah Bapa di tahun 2020 ya, Nona ya, bersama istri. Tuhan perintahkan kami untuk melepaskan nubuatan ke Maluku yang terambil dari Yehezkiel 36. Luar biasa. Yehezkiel 36 itu sesuatu yang luar biasa. Akan terjadi di ayat yang pertama sampai terakhir itu menceritakan tentang satu pembaharuan yang akan terjadi, yang Bapak akan kerjakan. Ya, luar biasa. Bahkan di dalam Yehezkiel 36 itu Tuhan katakan di dalam ayat ke-24, maka aku akan membawa engkau kembali dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Bapa Yahweh. Dan dia akan mentahirkan orang-orang Israel dengan air jernih itu. Sehingga memiliki hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Hati yang keras itu akan dicabut dari tubuhnya. Dan diberikan hati yang lemah lembut untuk mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Wow, bukankah kita semua rindu akan mengalami hal seperti demikian? Amin. Saya percaya kami semua akan mengalami hal itu. Karena dalam perjalanan kehidupan kami mengalami up and downs. Ya, itu sudah tidak bisa kita mengatakan bahwa kita orang yang tidak pernah luntur, tidak pernah turun, tapi kita harus terus melekat dengan Bapa. Tanpa itu kami tidak bisa. Amin. Ya. Jadi hari ini dari ketiga ayat ini kalau kita mau membahasnya bisa nanti sampai malam ya. Tapi yang saya ambil tertarik dari ini dari firman yang kami bacakan tadi tentang perintah Bapa Yahweh kepada seorang Yehezkiel itu gembala dan penjaga. Ya, penjaga tuh tugasnya orang lain tidur dia tetap berdoa. Ya. Kita nanti bisa lihat di dalam Yehezkiel 33 sama. Ya, Tuhan perintahkan Yehezkiel untuk bangkit, untuk berdoa. Dan di dalam
Yehezkiel ini, Tuhan berikan dia otoritas kuasa untuk berbicara buat orang-orang yang berdosa, tapi juga buat orang-orang yang tadinya hidup dalam kebenaran, sudah punya tugas sebagai mungkin nabi atau rasul atau orang-orang yang melayani, tapi mengalami kejatuhan, mengalami kemunduran, dia pun diberi tugas untuk tegur. Ya. Nah, kalau bulan Maret yang baru lalu kita bicara tentang apa ya, Bapak Alfa? Tentang kamu adalah bangsa pilihanku, imamat yang rajani. Amin. Umat kepunyaan Bapa Yahweh. Wow, dahsyat ya, dahsyat. Kita semua yang ada di dalam ruangan ini umat kepunyaan Bapa Yahweh sendiri. Wow. Ya, jadi tugas yang Bapak percayakan buat kita ini, ya, tidak beda jauh dengan apa yang Bapak percayakan bagi Yehezkiel. Nah, kalau bicara tentang orang jahat, ya, saya dulu dalam kerusuhan di Maluku, saya tanya Bapak, apa itu kejahatan Bapak? Ya, karena Tuhan bicara soal kejahatan. Waktu di Maluku, kerusuhan, Tuhan bilang umatku binasa di Maluku karena menyangkal namaku. Ibu Bapak tahu kalau nama Yod-Heh-Vaveh itu masuk di Maluku 2000 tahun yang lalu. Waktu orang Israel dipulangkan dari Babilonia, ada suku Gad, ada sedikit dari suku Benyamin Yusuf yang tidak pulang ke Israel. Mereka mengembara. Nah, sebagian besar itu turun di Seram. Seram dikatakan di dalam orang Maluku Pulau Ina, Pulau Ibu. Ya. Nah, setelah itu mereka berpisah. Ada yang ke timur, ada yang ke Kisar. Sebagian besar sampai sekarang masih ada di Kisar. Ya. Ke suku-suku bangsa Israel yang tidak kembali ke, mereka lakukan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Makanya tidak pernah dia gabung dengan GPM. Karena Opa Moki yang akhirnya meninggal dibawa ke Israel, waktu sampai di sana orang Israel tidak mau pulangin karena orang cek DNA-nya. Dia punya DNA itu lebih dari 10% ada keturunan kaum Lewi. Ya, luar biasa ya. Nah, kejahatan. Saya tanya buat Bapak, kalau umatku di Maluku binasa karena menyangkal namaku. Sedangkan di Hosea dikatakan, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak ada pengenalan akan aku dan firmanku. Saya hafal firman ini. Kenapa? Karena di belakangnya dia katakan, karena kamu para imam menolak pengajaranku, maka aku menolak anak-anakmu. Jadi bapak-bapak ingat baik-baik. Para imam jangan sekali-kali menolak pengajaran Bapak. Torah jangan ditolak. Amin. Firman Tuhan dari kejadian sampai pewahyuan itu harus kita kuasai untuk kita bagi buat anak-anak kami dan keturunan kami. Ini sesuatu yang bukan sepele, bukan sepele. Ya, sejak kerusuhan itu, sebelum kerusuhan itu saya sudah punya persekutuan-persekutuan doa yang mirip seperti yang Yeshua HaMashiach jalankan. Jadi setiap anggota murid di dalam persekutuan saya itu biasa 12 orang. 12 orang. Kenapa? Karena itulah teladan yang Yeshua HaMashiach berikan buat kami. Amin. Ya. Nah,
Saya rindu, saya percaya Bapak Gembala sudah mengajarkan jemaat di sini begitu banyak pengajaran. Tapi kapan kaum Bapak bergerak? Amin. It's time now, kita tidak bisa lagi tunda-tunda. Kalau nanti satu saat kita dengar sangkakala itu berbunyi, terjadi pengangkatan, kita harus mengerti apa yang harus kita kerjakan dengan keluarga kita. Amin. Jangan kita anggap sepele. Kita membiarkan anak-anak kita mengikuti apa yang sekarang sedang top di dunia sekarang. Ikutin apa? Laptop, HP, ya kan? Apa segala macam yang bisa kita pakai. Jangan, please, jangan. Karena si musuh itu dia transmit lewat titik yang paling kecil yang merah, dia bisa pakai untuk mentransmit kepada kita. Sampai dia menguasai anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak punya lagi keinginan untuk merenungkan firman. Anak-anak kita tidak lagi punya kerinduan untuk ikut berdoa dengan papa mama dalam mesbah keluarga. Ya, mereka lebih suka berjam-jam. Orang tua juga sih, saya juga pernah mendapatkan itu, ya, terikat dengan HP. Nah, nanti Tuhan bukakan banyak hal bahwa kita terikat dengan mass media itu terlalu untuk hal-hal yang bukan dari Bapa, itu membuat kita busuk otaknya kita. Kita busuk, otak kita busuk secara spiritual. Ya, ngeri ya. Ngeri enggak? Ya. Makanya waktu di Maluku Tuhan bilang kalau kamu mau supaya aku menarik kembali lagi umat pilihanku, beritakan 2 Tawari 7 ayat 14. Coba kita lihat 2 Tawari 7 ayat 14. Di situ mulai saya melihat bahwa Tuhan mau kita kembali pakai nama Yahweh. Ya, karena di gereja-gereja di Asia Tenggara yang paling pertama di Maluku GPM yang pakai nama Yahweh. Ya, cuman saya bilang jangan itu hanya untuk membanggakan diri, tapi benar-benar bahwa ada satu karisma dengan nama itu yang tidak boleh kita menyepelekan. Amin. Makanya saya hafal firman itu. Firmannya katakan begini, bila mana umatku yang di atasnya nama kudusku disebut. Siapa nama kudus Bapa? Yahweh. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Wow, sama seperti Bapak katakan buat Yeskel, kalau orang jahat ini, ya kamu tegur, dia berbalik. Puji Tuhan. Nah, jahat yang Tuhan maksudnya apa? Orang pembunuh, ya. Orang persina, ya. Orang pejudi, ya. Tapi yang paling harus kita memperhatikan, yang Bapa mau kita mengerti, bahwa semua yang jahat itu adalah saat kita tidak melakukan kehendak Bapa. Semua yang bukan kehendak Bapa itu jahat. Ngeri ya. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu bahwa kalau itu bukan kehendak Bapa itu jahat. Jadi ini waktunya sekarang. Kita harus kejar ketinggalan kita. Ya tidak, saya percaya tidak sengaja. Tidak sengaja. Tapi kalau kita mau merenungkan firman sungguh-sungguh. Saya kalau baca firman saya nangis. Kenapa? Bapak engkau baik sekali. Engkau begitu baik, engkau membukakan ini bagi kami. Engkau bukakan ini sampai saya mengerti. Wow. Kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, segala sesuatu yang bukan kehendak Bapa Yahweh,
Bapak bilang apa di akhir dari ayat 2 Tawari 7 ayat 14? Ayo saya minta coba baca. Coba Putri baca. 2 Tawari 7 ayat 14. Wow, aku mengampuni dosamu, dosa keturunanmu, dan apa yang pernah kau lakukan di masa yang lalu, dan aku memulihkan engkau. Ya, bahasa Indonesia pulihkan, tapi bahasa asing bilang I restore you. Aku akan merestorasi engkau. Aku akan memperbaharui engkau. Yang lama aku bongkar habis, baru aku bangun kembali atas dasar yang sudah ada. Itulah kejahatan. Amin. Kejahatan adalah segala sesuatu yang bukan kehendak Bapa Yahweh. Kadang-kadang kami tidak anggap itu sesuatu yang serius loh. Khususnya firman Tuhan ini. Kami terlalu merasa biasa-biasa. Kami terlalu merasa Bapa Yahweh baik. Kasih karunia-Nya baik. Sampai firman-Nya kami tidak memperhatikan. Kami baca. Tapi untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita butuh apa? Dapat masalah dulu, ya. Kena penyakit dulu. Iya. Struggling dulu, baru oh iya Bapakku baik. Seperti lagu tadi dikatakan, ya. Nah, saya perhatikan ini, saya bilang, Bapak, apa itu sih semua jahat? Ya. Yesus Hamazah bilang apa di Matius 7 ayat 23? Hah? Saat itu dia bilang apa? Enyah kau semua dari hadapanku, semua pembuat kejahatan. Kembali lagi apa? Pembuat kejahatan. Jadi kita jangan anggap sepele, kalau Bapak katakan itu. Ya, firman Tuhan itu serius loh kita. Serius. Saya belakangan ini mengalami kesulitan karena mata saya untuk membaca firman. Tapi Tuhan merestorasi saya, haleluya. Amin. Sepanjang 1 bulan ini saya masuk rumah sakit bolak-balik. Itu ternyata saya pikir, Bapak kok aku enggak boleh ikut ibadah. Ternyata Bapak sedang merestorasi saya. Sehingga hasil dari pemeriksaan darah, dokter internis orang Kristen juga. Dia bilang, Bapak, selama Bapak di sini saya periksa semua. Saya bilang, enggak boleh dok. Boleh, kenapa tidak? Iya kan, kenapa tidak? Jadi jantung saya diperiksa, paru-paru saya diperiksa, liver saya diperiksa, ginjal saya diperiksa, lambung saya diperiksa. Dan dokter bilang hasilnya bagus Bapak. Dengan umur Bapak yang baru 47, bagus sekali. Bagus sekali mempunyai keadaan seperti ini. Waduh, saya bersyukur kepada Bapak memberikan saya istri yang luar biasa. Dia sangat khawatir. Pi, hati-hati matamu nanti begini, nanti begitu. Sampai di dokter mata, dokter bilang, enggak apa-apa, balik kiri, balik kanan, tidur enggak apa-apa, asal jangan kena air. Ternyata sedih juga ya, saya bilang, ternyata air minum kita di Indonesia ini masih dianggap sangat-sangat rendah.
Dokter bilang kalau Bapak di Eropa atau di Amerika yang bisa minum air dari keran, boleh mandi. Tapi air di sini Pak, aku minta tolong jangan sampai ada peradangan di mata. Saya punya mata bukan saja dibuka taraknya, tetapi diberikan lensa yang baru. Sesuatu yang baru belakangan ini dikerjakan. Dan waktu saya mau dioperasinya tuh luar biasa, dia pakai sinar sama cairan yang dingin, jadi tidak terasa ya. Ada seorang ibu yang bukan pengguna BPJS, jadi dia yang bayar, dari anaknya yang bayar. Dia bilang, Pak, bagaimana Anda bagus, harganya 3.900.000. Hah, kaget saya, 3.900.000. Wow. Bapak kasih gratis. Amin. Gratis. Haleluya. Sorry kita ngelantur jauh jadinya ya. Jadi kata pembuat kejahatan itu berarti kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita adalah pembuat kejahatan. Ya, maukah kita berubah? Maukah kita benar-benar mengikuti, mentelusuri? Ya, belakangan saya banyak sekali bukan bentrok sih, tapi ya dengan teman-teman saya juga di dalam persekutuan dulu. Bung ini terlalu serius dengan firman lah. Jadi firman itu tidak boleh serius. Firman itu apa? Firman itu pedang roh. Amin. Ya. Firman itu luar biasa. Ya, makanya Yesus Hamazah bilang di dalam Yohanes 12 ayat 48. Coba, saya takut kita terlalu kelamaan. Setiap kali saya bicara ada yang roh Bapak taruh di dalam roh hati saya. Tapi saya kepengen share ini. Ya, Yohanes 12 ayat 48. Yesus Hamazah bilang gini, sebab aku tidak berbicara dariku sendiri. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan dia yang akan menghakiminya. Yaitu firman yang telah kuucapkan, dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Jadi kalau firman yang kita dengar kita tidak lakukan, firman itu yang menghakimi kita. Amin. Sebab Yesus Hamazah bilang di ayat yang 49, sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan dia yang telah mengutus aku. Siapa itu? Bapa sendiri. Yang telah memberikan perintah kepadaku apa yang harus kuucapkan dan apa yang harus kukatakan. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Wow. Oleh karena itu apa yang kukatakan adalah seperti yang telah Bapa katakan kepadaku. Begitulah aku katakan. Amin. Jadi jangan kita menganggap sepele firman Tuhan. Iya. Mungkin saya katakan sedikit keras ya. Mungkin saya katakan sedikit keras. Tapi kalau baca firman, kalau kita baca firman mengenai segala sesuatu yang Tuhan firmankan, jalankanlah, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya karena supaya kita bisa dipuji, jangan. Kita lakukan ini tanpa diketahui siapa-siapa. Kita melakukan itu untuk kehidupan kita dan anak cucu kita, keturunan kita. Amin. Ya, kadang-kadang kita tuh anggap sepele.
Kadang-kadang tuh kami mengatakan firman, ya. Saya tuh siapapun yang menyampaikan firman, saya tidak lihat orangnya, firmannya yang saya lihat. Saya lihat firmannya. Saya takut sekali. Saya takut sekali. Kenapa? Kadang-kadang tuh orang bilang gini, enggak apa-apa, boleh. Ya kita juga mesti punya toleransi. Saya bilang no. Bapak tidak bilang kita harus boleh punya toleransi, tidak. Jangan ngarang sendiri. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Iya. Kadang-kadang ya boleh kita masih di sana masih pakai lelep lam lam ha masih enggak apa-apa, masih boleh sama-sama. No, jangan. Jangan. Benar-benar jangan. Karena kita bukan berurusan dengan manusia. Kita berurusan dengan Bapa. Ya. Mau kita dibilang ekstrim enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi Bapak bilang kalau kita tidak lakukan kehendaknya, kita adalah pembuat kejahatan. Ya. Mungkin saya percaya semua firman yang saya sampaikan ini sudah pernah kita dengar dari Bapak Gembala, dari semua yang menyampaikan firman Pak Karel, Ibu Gembala, Bang Rob, Bang Dodo, semua kami sudah tahu. Tapi saya mau ingatkan, update terus firman Tuhan itu di dalam kita. Amin. Update terus ya. Seperti nama Bapak itu kita menganggap sesuatu yang mungkin biasa-biasa aja. Dan Yehezkiel yang sama ini dia tulis di dalam Yehezkiel 38 demikian. Coba kita lihat. Yehezkiel 36 Coba kita lihat dari ayat yang ke-18. Di Yehezkiel yang sama masih di Babilonia dengan bangsa Israel. Dia bilang begini. Bangsa Israel ini begitu nakal, bandel, sehingga Bapa Yahweh huruf besar, aku mencurahkan murkaku ke atas mereka, bangsa Israel. Ini Bapak kasih tahu buat Yehezkiel, ya. Karena darah yang telah mereka curahkan ke atas tanah itu, mereka menajiskannya dengan berhala-berhala mereka. Dan aku menyerahkan itu apa tuh? Ya? Iya. I separate them, ya. Aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan mereka dicerai-beraikan di antara semua negeri sesuai dengan hidup dan perbuatan mereka. Aku menghukum mereka. Sebab ketika mereka masuk ke bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke sana, maka mereka bangsa-bangsa itu menajiskan nama kudusku. Dengan mengatakan kepada mereka, inikah umatnya Bapa Yahweh yang dahsyat itu yang membelah laut menjadi dua? Yang mentenggelamkan Firaun dan seluruh pasukannya, inikah mereka? Satu pujian atau satu penghinaan? Kesian kan Bapak kita? Nah, di ILT dia bilang, namun aku merasa sayang atas nama kudusku. Kalau kita baca di dalam saya suka. Kenapa? Bapak bilang begini, aku merasa sakit hati karena nama yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel. Halo, kalau Bapak sakit hati boleh kita najiskan nama Bapak? Boleh. Boleh kita dengan senang bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Mereka juga belum mengerti, mereka masih alef lam lam ha, enggak apa-apa. No way, tidak ada cerita. Ya berarti mereka tidak dipilih Bapak. Kasihan deh, ya kan? Ya, kita harus benar-benar menghormati apa yang Bapak firmankan.
Iya. Kedengarannya mungkin sepele. Bapak ini di depan sombong banget yang ngomong soal nama Bapak. No. Dibilang di dalam Keluaran 23 ayat 13 apa? Boleh siapa yang mau baca? Saya minta Papa Alfa baca. Keluaran 23 ayat 13 dia bilang apa? Ayat 13. Firman Tuhan, dalam segala hal yang kau firmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Tuhan lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Amin. Perintah atau bukan? Perintah. So be careful. Ya, mungkin kita melakukan yang lain, Bapak belum marah, belum. Bapak masih terus memantau dan mengikuti kita. Ya, tapi hati-hatilah. Hati-hati. Kalau kita bicara soal kejahatan ini, kita bisa bicara sangat lama dan sangat panjang. Ya, nanti di rumah baca Amsal 6 ayat 16 sampai 20, betapa Bapak sangat benci atas 7 hal, ya. Kita catat aja. Kalau saya buka di sini nanti kita pulangnya terlalu sore. Bapak Gembala marah saya. Ya. Iya. Kedengarannya enggak terlalu enak ya, karena bukan soal berkat, soal ini bukan. Ini soal kebenaran. Ya, soal kebenaran. Pak Karel paling senang dengan Amsal 13 ayat 13 kan? Amin. Ya, hafal kan? Ya. Amin. Barang siapa meremehkan firman Tuhan akan dilenyapkan. Kasihan dah lo kalau Bapak lenyapkan. Aduh. Jangan kita main-main. Amin. Satu lagi dari Keluaran 34 ayat 14. Boleh kita lihat? Saya saking tertarik dengan ayat di Keluaran 34 ayat 14 ini, sampai saya terheran-heran. Saya bilang, lah, Ibu Bapak tahu nama lainnya Bapak Yahweh? Amin, istriku hafal. Baca coba, baca. Ayo. Keluaran 34 ayat 14. Cemburuan pakai huruf apa? Huruf besar. Jadi nama Bapak yang lain adalah cemburu. Cemburuan. Wow, ngeri ya. Ngeri. Jadi di atas muka bumi ini yang boleh cemburu cuman Bapak. Amin. Loh iya dong. Kita milik siapa? Dunia dan segala isi milik siapa? Bapak. Jadi yang boleh cemburu cuman Bapak, jangan kita yang cemburu. Iya. Iya. Enggak ada yang amin kan? Bapak kita dahsyat, luar biasa. Hati saya geli-geli waktu itu. Bapak cemburu, Bapak cemburu lah. Iya, lah Dia yang ciptakan kita serupa dengan gambarannya. Terus kita menyembah yang lain, enggak cemburu. Ya, cemburu banget. Ya, amin.
sudah habis waktunya saya ya. Oke. Jadi kejahatan itu sangat-sangat membahayakan. Kejahatan itu ada yang kita tahu, kita perbuat, kita lakukan, ada juga yang harusnya kita bertindak untuk mencegah. Ya. Iya. Karena itu Bapak Yahweh, kadang-kadang kan kita tuh enggak suka tegur. Ya kan? Padahal tanda kasih Bapa itu Wahyu 3 ayat 19 adalah bila mana aku mengasihimu, aku menegur kamu. Aku menghajar kamu. Amin. Jadi menegur dan menghajar kita adalah tanda kasih. Jadi kalau orang tua marah sama anak-anak bukan karena orang tua jahat, tidak, orang tua sayang. Amin. Kalau suami tegur istri bukan karena dia cemburu, enggak, dia sayang. Kalau istri tegur suami bukan karena dia cemburu, enggak, dia sayang. Amin. Iya. Kedengarannya mungkin, aduh ini Pak Naftali cuman hayalan saja. No. Ya. Jadi kesimpulan terakhir begini. Sebuah negara ya itu hancur kenapa? Misalnya karena banyak koruptor, ya, hancur, ya kan? Banyak orang-orang yang curang, yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi mereka itu yang jadi penjahat. Mereka penjahat satu. Tapi yang lebih rusak lagi adalah mereka yang tahu tapi tidak tegur. Itu yang berurusan dengan Bapa. Kamu tahu dia berbuat, tapi kamu tidak tegur. Jadi tanda kasih itu kita harus tegur. Amin. Nah, kalau kita di dalam gereja sini, kita melihat salah satu teman kita melakukan sesuatu di luar yang semestinya, panggil, bicara sama-sama. Amin. Di dalam keluarga pun demikian. Di dalam organisasi pun demikian. Amin. Supaya Bapak Yahweh bilang apa? Kalau kamu tidak menegur mereka yang buat kejahatan, dia mati karena kejahatannya, tapi aku akan menuntut kamu karena kamu tidak melarang dia atau menegur dia atau membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Amen. Nah, saya sampai di sini saja karena waktu sudah cukup lama. Mohon maaf kalau mungkin saya bicaranya agak sedikit keras, tapi itulah yang Bapak taruh di dalam hati saya untuk disampaikan. Karena Bapak sangat mengasihi jemaat GPRJ, haleluya. Kita lihat bagaimana Bapak memungkinkan Bapak Gembala bisa merapikan tempat ini. Kita bersyukur dong, ya. Kita bersyukur dong, kita ambil bagian dong waktu-waktu yang akan datang. Amin. Ya. Kita mengakhiri kesempatan yang Bapak percayakan pada saya untuk bersaksi dan untuk membagi kebenaran firman. Ya. Nanti kalau Bapak-bapak kita mulai berkegiatan menjadi kaum Bapak, Pak Sigit ikutkah? Haleluya. Pak Karel ikutkah? Opung ikutkah? Amin. Abang siapa? Lupa saya nama. Estu ikutkah? Haleluya. Supaya kita bangkitkan imamat-imamat yang rajani di sini. Amin. Haleluya. 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 Sorry saya berunding dengan kita punya para pemain musik. Saya rindu untuk naikkan satu pujian
sebagai penutup. Karena tadi Yesus Hamasya bilang di dalam Markus 12 bahwa Bapa Yahweh itulah kebenaran. Amin. Ya, Matius 17 Yohanes 17 ayat 3. Inilah kehidupan yang kekal itu. Siapa? Bapa Yahweh. Dialah yang mengutus aku, Yeshua Hamasya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kami sama-sama naikkan pujian ini. Boleh saya minta jemaat berdiri, kami mendeklarasikan pujian ini. Karena itu janjiku. Mau sama-sama kami mendeklarasikan hal ini, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami katakan sekali lagi, Yahweh lah kebenaran. Yahweh lah kebenaran. Menyelamatkanku. Terima kasih Bapa. Hidup dan pengharapan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kehendak-Mu saja. Saya rindu lihat tangan-tangan, sama-sama kami katakan bersama. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Abba
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Bapak melawat wilayah di sekitar ini. Bapak gak robah atmosfer di wilayah ini. Biar tetangga-tetangga kami boleh merasakan kuasa kasih-Mu Bapak. Biar yang tadinya marah dan tidak suka sama kami akan bertanya-tanya apa saja yang kami lakukan di tempat ini. Dan banyak hal akan terjadi. Kami percaya Bapak Yahweh, Bapak telah memperbaharui kami semua hari ini. Kami telah mendapat tempat ibadah yang begitu luar biasa. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan semua usaha yang dilakukan oleh Bapak Gembala untuk memperbaharui dan memperbaiki tempat untuk anak-anak sekolah Sabat. Bapak terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa baik. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun kuasa kasih-Mu tetap terus mengalah dan melangkah dan menjalankan segala sesuatu yang Bapak kehendaki, bukan kehendak kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, sayang. Haleluya, kita sudah disegarkan, kita diberkati dengan firman yang luar biasa. Supaya kita melakukan kehendak Bapa, yaitu memperingatkan, menasehati, menegur dengan kasih. Supaya kita tidak, supaya Bapa tidak tuntut atas hidup kita. Amin. Ini waktunya kita memberikan persembahan. Terima kasih Pak Naftali buat pelayanannya, firman yang luar biasa. Diberkati Bapa dengan usia yang luar biasa, panjang umur, sehat selalu. Diberkati keluarganya, pelayanannya semakin dahsyat dan ajaib. Amin. Kita mau berikan persembahan. Saat ini saya undang hambanya yang berdoa, Ibu A.M. Sianipar. Diganti. Gak ada. Saya minta kesediaannya Ibu Sigit untuk doa persembahan. Kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa buat hari Sabat yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan Torah-Mu ya Bapa yang indah Tuhan. Biarlah Torah itu hidup di dalam hati kami Tuhan, dan kami bisa mengaplikasikan dalam setiap hari kami Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan hambanya Bapak Naftali Tuhan. Engkau yang memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru Bapak. Engkau pakai lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, begitu juga kami yang mendengar firman-Mu Tuhan telah terberkati ya Bapak. Tuhan terima kasih kalau sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Seberapa besar dan kecilnya Tuhan, kami percaya Engkau yang melihat hati kami Tuhan, hati kami yang tulus Tuhan untuk memberikan persembahan ini Bapa. Engkau yang memberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan ladang usaha kami Bapa. Biar apa kami kerjakan Tuhan menjadi berhasil dan baik. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami di dalam Putra-Mu Yesua HaMasiah. Yang percaya kami katakan amin. Hanya Kau milikku di surga.
memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Kita mau dengarkan pengumuman buat hambanya. Ya, sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan Yahweh memberkati kita semua, dan untuk pengumuman yang Gibor sudah ada minggu lalu, 2 minggu lalu, ya ulang tahun tanggal 13 Juni, belum dapat amplop dari Opung. Maksudnya dapat berkatnya maksudnya. Mana gibornya? Masih di atas, tolong panggil aja. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Hampir bawa dalam penyembahan Bang Gibor. Makin lama makin turun kita menyembah. Untuk nggak sampai menyembah. Kalau menyembah panjang lagi ceritanya. Ya Pak Gembala silahkan berdoa untuk Gibor. Memang penantian untuk Gibor luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, hari ini sehati kita ya, khusus untuk doa kita buat Gibor, biar Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa dalam perjalanan hidupnya, pertumbuhannya, perkembangannya. Mari kita sehati, angkat suara kita kepada Bapa Yahweh. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Tuhan berdiri di hadapan-Mu cucu kami Gibor Bapa. Bapa Yahweh yang menambahkan umur Tuhan 1 tahun. Bapa hamba berdoa Tuhan, kami berdoa umat-Mu jemaat GBR Haleluya kepadamu yang maha mendengar, yang maha penyayang, yang maha kuasa, penuh keajaiban. Terjadilah dalam hidup Gibor Tuhan. Engkau memberkati pertumbuhannya. Engkau memberkati masa depannya. Engkau memberkati orang tuanya menjadi saluran berkat bagi Gibor dalam pendidikan. Engkau akan buat yang terbaik, Bapa Yahweh yang mulia. Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah. Demi nama Bapa Yahweh, terjadilah rancangan-Mu atas Gibor, rancangan yang mulia. Terima kasih Bapa, tuntun dengan Roh Kudus, biar serapi malaikat Tuhan menyertai Gibor dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, Bisemi Suama Syadon, Roh Kudus, glory, haleluya. Amin. Haleluya. Kalau udah kelas 1 SMP ya? Oh, mau kelas 6. Kirain langsung lompat kelas 1 SMP. Ya kalau tahun lalu itu Bu Gembala ngasih tahu ada peringkat 1 sampai 3, sekarang nggak ada. Saya bingung mau ngasih pengumumannya. Jadi kalau nggak ada pengumuman kan nggak mungkin saya umumkan. Jadi kalau Bu Gembala nggak ngasih tahu siapa yang peringkat 1 sampai 3, silakan lapor gitu kan, nggak bisa. Jadi Bu Gembala belum colek saya untuk kasih pengumuman. Atau Bu Gembala bikin pengumuman sendiri, silahkan. Ya, oke. Ya, jadi ada alasan ya. Alasan untuk tidak memberi. Gitu. Nah, berilah maka engkau akan diberi. Ya, taburlah maka engkau akan menuai. Ya, haleluya. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada
Minggu yang akan datang ada Grace Liora Simka Yovela, putri dari Bapak Elia Susanto tanggal 29 Juni besok. Dan Malkiel Gimel Obadiah Junior Sregar Siagian tanggal 30 Juni hari Senin. Dan Ibu Juliana Maria Bu Naftali tanggal 5 Juli ya. Jadi sekali lagi, ini juga karena anak saya ulang tahun nih, nggak dipaksa untuk bawa makanan minggu depan. Benar, muka saya serius ya. Jadi jangan sampai bilang nanti untung Bang Robert nggak ada. Hari ini saya nggak dikejar makan. Minggu depan saya ada, tapi saya juga jangan dikejar makan. Anak saya ulang tahun. Muka saya serius ya. Nggak bercanda ini nggak bercanda loh. Jadi kalaupun mau beri makanan puji Tuhan ya. Bersyukur, bersukacita. Nggak ada ya air putih, sekarang nggak ada tuh. Air putih aja, udah nikmatin saja. Ya, jadi pas minggu ini nggak ada yang ulang tahun, udah. Dan saya juga pesankan Papa Darel kan, nggak ada lagi, jangan bawa lagi makanan hari ini, cukup minggu lalu aja. Bu Sitorus juga cukup minggu lalu aja, jangan lagi, bener kan nggak dibawa kan? Faktanya benar gitu, saya serius itu ngomongnya, dan benar nggak dibawa gitu. Padahal kalau dibawa ya puji Tuhan gitu. Ya puji Tuhan, ya untuk ini papaknya sendiri nih, wah ini lajang hari ini ya. Mamaknya lagi liburan bersama anak-anak, wah, anak wedoknya semua di sana semua. Masak sendiri, kayak lagu dangdut nanti papaknya. Masak sendiri, nyuci baju sendiri. Wah, luar biasa, tapi sudah terbiasa kayaknya. Masak sendiri, nyuci sendiri, jemur sendiri, nyetrika sendiri, kerja lagi sendiri gitu ya. Semangat papaknya, nggak nyusul Pak? Wah, luar biasa. Oke, tetap semangat dan sukacita buat kita semua. Topang dalam doa tadi barusan Bu Panjaitan info kalau Bu Mami Wida terpleset dan kaki kanan yang retak ya. Ya tolong topang doa nanti Bapak Alfa ya. Topang dalam doa untuk Mami Wida yang kapan? Kemarin apa? Minggu. Oke. Supaya Mami Wida segera pulih kembali. Ya, itu saja, tetap semangat dan sukacita. Dan buat anak-anak Tuhan yang sudah naik kelas, selamat buat anak Tuhan yang naik kelas. Ya, yang lulus ujian juga luar biasa. Ya, jadi udah cukup Pak Gembala, kan tadi sudah dibilang, saya nggak nyenggol lagi itu. Saya nggak nyenggol lagi. Ya, puji Tuhan. Ini saya mau sedikit sampaikan bahwa anak kami Samuel lulus ujian mandiri di Universitas Malang. Waktu pengumuman Unibrau gagal. Waktu Solo gagal pas tanggal 23 Juni ya Bang pengumumannya. Saya sebagai orang tua pun menyadari bahwa aduh gimana ya, nggak nyaman. Tanggal 24 waktu saya di kereta, saya di perjalanan, saya cuma bilang berdoa begini, Tuhan tunjukkan pembelaanmu, kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat dan kami tidak mau dipermalukan. Hari ini kami mau dengar kabar baik dan itu pas jam 6 sore. Dapat pengumuman Samuel lulus, masuk teknik elektro. Ya. Kenapa kok disuruh mama sama bapak? Aduh ini repot nih kalau disuruh bapak. Nanti passionnya kalau nggak ada repot juga. Kuliah tanpa passion, tanpa keinginan repot. Jadi harus nanti kami akan meetingkan, ini akan rapatkan. Kalau nggak tertarik ya jangan teruskan. Jadi harus punya ketertarikan, keinginan untuk kuliah di teknik elektro. Walaupun keinginan terbesarnya adalah kedokteran, tapi Tuhan punya rencana yang lain yang lebih baik. Yang lebih baik masalah uangnya. Kedokteran itu nilainya sudah seharga satu mobil Xenia yang baru. Kebayang ya harganya, saya nggak sebut angkanya. Udah cari aja sendiri sih, kira-kira seperti itulah. Jadi mungkin ini yang terbaik. Pun apakah itu uangnya cukup? Juga tidak cukup. Hanya minta pertolongan Tuhan.
Tuhan Yahweh yang dahsyat yang akan. Kalau tadi saya baca dari arti Yehezkiel bahasa Ibrani, Tuhan menguatkan. Yehezkiel, Yehes itu artinya itu menguatkan atau Tuhan kuatkan. El itu Elohim, Tuhan menguatkan. Jadi biarlah Tuhan yang menguatkan kita semua. Tuhan tahu ujungnya kita, perjalanan akhir hidup kita, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Buat Beriku Karen juga sudah di mana? PUPR ya. Wah, jadi PNS luar biasa. Ya. Sampai dari Singapura kemarin yang sampai datang ke sini, apa dari mana? Yang datang untuk menahan Karen, UK langsung bilang, Karen kamu jangan keluar. UK yang datang loh, bosnya orang dari UK yang datang. Minta dia tidak keluar. Pun kalau misalkan PUPR-nya kamu kalau nggak betah balik aja lagi. Ini luar biasa. Artinya kalau kita sudah punya integritas sebagai anak Tuhan yang menjadi berkat, maka Tuhan sendiri yang akan membuat kita menjadi generasi bintang. Star generation start from GPR, haleluya. Generasi bintang dimulai dari GPR, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yahweh memberkati. Sahabat Shalom, saya kembalikan kepada pemimpin puji. Kita akan mengakhiri ibadah sahabat kita siang hari ini. Haleluya. Kita mau angkat pujian, Ku hidup bagi Bapa. Terima kasih Tuhan buat sahabat yang indah ini. Terima kasih Bapa buat firman yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami boleh memberi yang terbaik dari apa yang kami punya. Saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Tapi kami percaya Tuhan, Bapa, Engkau tidak pernah berhenti atas hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Sebab Engkau Tuhan ada
Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Biarlah ini jadi kerinduan buat hidup kami dan menyatakan selama ku hidup hanya bagi Bapa. Biarlah firman yang telah dibagikan oleh hamba-Mu Bapak Naftali ini menjadi berkat baru buat hidup kami. Dan kami mau nyatakan Tuhannya cuma satu, Bapa Yahweh. Terima kasih banyak Bapak buat hari ini. Kembali kami diingatkan ya Tuhan, tidak berdua hati Tuhan. Kami hanya punya Tuhan yang satu-satunya, Ehad Bapa Yahweh. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan layak kami puja ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biar kebenaran firman-Mu itu terus tertabur di dalam hidup kami. Dan kebenaran firman-Mu ini yang akan menjadi pegangan hidup kami Bapa. Ingatkan kami selalu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Bapa yang ada di dalam hidup kami Tuhan, bahwa hidup kami adalah kepunyaan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan buat hari Sabat yang luar biasa ini. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa setiap kali hari Sabat masuk Tuhan, dari RF-nya Tuhan sampai nanti Tuhan berakhirnya hari Sabat. Kami selalu merindukan yang luar biasa Bapa yang akan terjadi di dalam hidup kami. Kami akan terima kebaikan-Mu Bapa. Kami akan terima mujizat dari Engkau Tuhan. Kami akan terima kelepasan dan kebebasan ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Ini adalah Sabat yang kami rindukan setiap hari ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur semuanya karena penyertaan-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan, buat jemaat-jemaat kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Kiranya Kau yang memberikan umur yang panjang, memberikan berkat kesehatan yang melimpah, dan memberikan berkat yang tidak pernah berkekurangan ya Tuhan buat hidupnya. Mereka akan dipakai naik dan tidak akan pernah turun. Seperti anak tangga Tuhan dari bawah sampai ke atas, dan ujungnya Tuhan adalah masa keemasan yang Kau siapkan buat hidupnya, dan berkat-Mu selalu menyertainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Mami Wida ya Tuhan. Kami dengar kabar minggu lalu Mami Wida Tuhan terpleset, dan Mami Wida mengalami kakinya retak ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami hanya bisa dan mohon meminta kepadamu Tuhan, berikanlah kesembuhan ya Bapa buat Mami Wida ya Tuhan. Kami percaya Mami Wida akan sembuh dan kembali dalam kondisi yang terbaik, akan berjalan ya Tuhan. Tuhan, buat setiap pengobatannya Tuhan, bahkan nanti setiap ada urut ya Tuhan di kakinya Tuhan, akan sembuh ya Bapa. Kami percaya Mami Wida akan sehat kembali, dan Mami Wida akan bisa beraktivitas kembali dengan kakinya ya Tuhan. Kakinya adalah kendaraan yang Kau siapkan buat hidupnya, memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Bapa, tunjukkanlah kuasa-Mu yang besar, Engkau Yahweh Rafa, yang akan memulai lebih dulu Tuhan penyembuhannya ya Tuhan. Engkau penyembuh buat Mami Wida ya Tuhan. Saat ini kami bersepakat ya Tuhan, Mami Wida akan bangkit, dan Mami Wida akan bisa berjalan dan bahkan berlari ya Tuhan. Kuasa-Mu yang ajaib, cara-Mu yang ajaib akan nyata Tuhan. Dan ini akan menjadi kesaksian buat Mami Wida untuk memuliakan Bapa Yahweh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, begitu pun juga jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka juga Tuhan. Tangan-Mu yang sama Bapa, yang mengurapi Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi akan datang kesembuhan yang ilahi. Yang sakit akan sembuh, yang tergeletak akan bangun, dan yang punya beban berat akan diangkat dan dilegakan. Setiap pergumulan, setiap doa yang sudah tertampung di dalam kirbat-Mu, Tuhan akan jawab. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa minta Tuhan, selalu kami Tuhan hanya berharap kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat Indonesia Tuhan. Kalau sampai sejauh ini Engkau masih sayang sama Indonesia ya Bapa. Ini semuanya karena berkat dan kemurahan-Mu Bapa buat Indonesia kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan diberkati. Berkatilah Tuhan Presiden kami Tuhan yang terpilih Tuhan, dan wakilnya Tuhan,
Bapak Prabowo Gibran ya Bapak. Dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan presiden kami ini Tuhan, memimpin kami dengan kapasitas yang terbaik. Dan sumber inspirasinya dari Engkau sendiri ya Bapak Yahweh buat hidupnya ya Bapak. Pegang hatinya Tuhan, berbicaralah terus Tuhan, agar membawa Indonesia penuh dengan kedamaian. Indonesia maju Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapak. Indonesia akan menjadi umat kesayangan Bapak Yahweh. Begitupun juga Israel ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Israel akan selalu ada di hati Bapak Yahweh. Saat kami memberkati Israel, kami pun akan menerima berkat yang sama Tuhan. Israel diberkati Tuhan, Israel penuh dengan kedamaian, Israel akan penuh dengan berkat yang melimpah dari Bapa Yahweh. Israel akan terus dijagai oleh Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini hari yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami yang setia beribadah hari ini, hidupnya akan tercatat di dalam buku kehidupan-Mu Bapa, dan tidak akan terhapus dari buku kehidupan-Mu. Kau catat kesetiaan kami Tuhan, baik melalui siaran tunda, melalui YouTube, ataupun nanti melalui Facebook Tuhan. Berkat yang sama itu juga akan datang kepada hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Inilah doa dan permohonan dan harapan kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa Yahweh yang kami sembah yang agung. Terima kasih Bapa Yahweh, Bisem Yesua Masya yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa Yahweh lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, yang Maha Kudus, Agung, Perkasa dan Dahsyat. Tuhan, terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat Sabat yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini, diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Kau berjanji orang yang telah beribadah Sabat, Bapa, yang Kau memberkati air, roti, makanan dan minuman umat-Mu Bapa. Kau memberikan umur yang panjang, nasib mujur dan keberuntungan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Tuhan, terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang telah melayani Kau Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi kami. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan dabar-Mu, WL Singer, pemusik, pendoa syabat, guru-guru sekolah syabat, semua yang terlibat dalam pelayanan Bapa Yahweh, para ahli. Kau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba bersyukur juga Tuhan, umat-Mu, para remaja, pemuda-pemudi yang telah datang ikut membantu untuk memperbaiki bait-Mu Tuhan di tempat ini. Bapa, perhitungkan semua, tidak ada yang terlewatkan dari pandangan-Mu. Bapa, Engkau membalaskan. Engkau yang berkata bahwa Engkau tidak mau dipihutangi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan semua. Bapa, terima kasih buat Ibu Lis Yohombing yang sudah sehat dan sudah datang beribadah kepadamu. Engkau tahu hatinya yang mencintai, mengasihi Engkau Bapa. Berkati keluarganya, keturunan anak mantu cucunya ya Tuhan. Dari jauh, dari tempat yang jauh Bapa.
Di masa tuanya masih dia bisa melangkahkan kakinya. Engkau dahsyat dan luar biasa. Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang lain yang dari tempat yang jauh juga Engkau perhitungkan Tuhan. Segala apa yang mereka berikan, apa yang mereka tabur, apa yang mereka kembalikan, Bapak Yahweh semua Engkau perhitungkan. Terima kasih Bapak yang Maha Kudus. Terima kasih buat cucuku Samuel Turangan Siregar Bapak, Engkau telah membuat dia lulus Tuhan di UM. Terima kasih Bapak. Universitas Malang yang telah meluluskannya Bapak, Engkau memberkatinya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak buat tangan-tangan yang telah menabur, yang mengembalikan perpuluhan. Bapak Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati anak-anak-Mu semua yang mengasihi Engkau. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Bapak Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ifariha Yahweh peis mereka. Ya Yahweh fanai feleka wikunika Yesaya fanai feleka weyasem leka shalom. Amin. Abi todaraba. Amin. Shabbat shalom. Bapak Yahweh memberkati semua. Shabbat shalom. Shabbat shalom.